Halo Gupi Lover, jumpa lagi dengan channel Yusuf Gapi. Kali ini aku akan membahas tentang cara penyimpanan Artemia yang sudah ditetaskan. Seperti video saya terdahulu, saya mengambil Artemia yang sudah ditetaskan dari kulkas. Dan kemudian banyak yang bertanya, itu apa Om yang diambil dari kulkas? Nah, itu adalah Artemia yang sudah aku simpan di dalam lemari es selama beberapa hari. Dan teman-teman, bahwa Artemia yang sudah ditetaskan dan kemudian disimpan di dalam lemari es itu akan hidup terus. Dan sebelum saya lanjutkan tentang penyimpanan Artemia ini, nanti tonton terus ya video ini, karena di akhir video akan ada giveaway. Dikarenakan channel Yusuf Gapi untuk saat ini sudah mencapai 6.000 lebih subscriber, sehingga ini adalah waktunya untuk saya membuat giveaway. Dan otomatis untuk program bagi-bagi door prize untuk komentator pertama di setiap video kami itu sudah ditutup teman-teman. Jadi dengan giveaway ini maka program bagi-bagi hadiah untuk komentator pertama di setiap video sudah dihentikan. Nanti kita adakan program lain lagi ya teman-teman, biar nggak bosan. Nah teman-teman, bahwa untuk penyimpanan Artemia yang sudah ditetaskan itu ternyata akan membuat Artemia dalam keadaan tertidur teman-teman. Jadi dia mengalami hibernasi bila ditaruh di dalam suhu yang dingin, tapi nggak sampai beku teman-teman. Jadi hanya kalau di lemari es itu di bawah, bukan di freezer atau di bawah freezer, cukup di bawah saja, sehingga nanti suhunya sudah dingin ya, sekitar ya 10 derajat lah, itu sudah membuat Artemia akan tertidur. Dan nanti bila Artemia itu kita masukkan ke dalam tank untuk dikasihkan makan ke ikan, ternyata dia akan bangun teman-teman. Jadi kalau dia berada di suhu yang normal lagi sekitar ya 25-27 derajat Celcius, maka dia akan bangun lagi dan berenang-renang lagi. Jadi itu adalah makanan fresh bagi ikan kita, karena itu sebetulnya makanan hidup yang untuk sementara kita tidurkan. Untuk itu teman-teman, mari kita lihat ya bagaimana Artemia yang sudah kita simpan di dalam lemari es itu kita taruh di tank dengan suhu normal. Nah kira-kira nanti bangun apa enggak, kita lihat teman-teman, ayo. Oke teman-teman, sekarang kita akan mengambil Artemia dari kulkas ya. Nah cukup di sini teman-teman, jangan di freezer atau di bawahnya, nanti dia beku. Jadi cukup di sini saja. Nah ini dia sudah dingin dan sudah dalam keadaan tertidur. Nah nanti kita lihat ya bagaimana dampaknya bila kita masukkan ke dalam air yang suhunya normal. Sorry, kosong teman-teman lemari esnya karena sudah habis, besok belanja lagi. Nah kita cari tank. Kita naik lagi teman-teman. Nah sekarang kita isi dengan air yang bersuhu normal. Sebentar, dibuang dulu kotor ini. Jadi lumut yang ada di selang itu kadang ikut keluar. Nah ini nanti kita isikan setengah. Dan nanti kita lihat kalau Artemia kita masukkan ke air. Sudah cukup kayaknya. Sekarang kita lihat, kita masukin ya. Nah ini sementara dia masih tidur. Nah kita lihat
nanti setelah beberapa detik. Sebentar, ini airnya masih bergerak teman, jadi biar nanti airnya diam, dan kalau Artemia bergerak itu berarti memang itu gerakan dari Artemia sendiri. Nah, ini sudah beberapa saat dan ternyata Artemia sudah ada yang mulai bergerak-gerak teman. Jadi dia sudah mulai bangun dan aktif untuk bergerak. Beberapa masih ada yang ngikut gerakan air, tapi ada beberapa yang dia sudah mulai bergerak sendiri. Kelihatan nggak teman-teman? Jadi gerakannya itu mulai kelihatan aktif. Oke teman-teman, jadi untuk proses penetasan Artemia, untuk video saya yang dulu itu sudah saya upload tentang bagaimana cara membuat alat tetas telur Artemia yang menggunakan bahan-bahan sederhana seperti botol aqua bekas dan lain-lain. Nanti bisa dicek di channel Yusuf Gavi di video-video terdahulu. Dan teman-teman, untuk proses penetasan Artemia menurut pengalaman saya itu paling bagus itu membutuhkan waktu 2 kali 24 jam teman-teman. Jadi kalau sudah 2 hari atau 2 kali 24 jam, menurut pengalaman saya telur sudah bisa menetas 99%. Tapi itu juga tergantung dengan mutu Artemianya juga ya teman-teman. Jadi tidak semua merek Artemia itu bagus ya, tapi ini khusus untuk Artemia yang bagus teman-teman, nggak usah saya sebutkan mereknya ya. Nah, ini 2 kali 24 jam itu bisa menetas 99%. Dan ini sudah saya simpan kira-kira 2 hari. Jadi di lemari es 2 hari. Dan kan kemarin itu saya banyak menetaskan Artemia. Terus saya jadikan beberapa plastik, kalau tidak salah 4 plastik. Nah, itu saya pakai untuk 2 hari dan ini masih sisa 1 plastik. Dan ternyata setelah saya taruh di air tadi itu masih bangun teman-teman. Jadi bergerak aktif lagi, menandakan bahwa Artemia ini adalah pakan yang fresh, yang dalam keadaan hidup. Karena ini hanya ditidurkan saja, jadi dia hanya tidur dan masih hidup sebetulnya. Jadi ini masih bagus dipakai untuk pakan. Kalau di sini saya pakai untuk buraya yang umur 2 ya sampai 5 hari, enggak 2 sampai 7 hari. Dan untuk jantan-jantan yang siap untuk dipakai untuk kontes itu juga saya pakai Artemia. Itu teman-teman. Ya, jadi sangat mudah untuk menyimpan Artemia yang sudah ditetaskan daripada kita menetaskan itu hanya sedikit-sedikit tapi tiap hari. Saya cenderung agak banyak tapi untuk dipakai beberapa hari. Jadi disimpan di dalam lemari es, diplastiki seperti ini. Dan cara penggunaannya nanti tinggal dikasih lubang dikit, terus ditaruh di tank gini aja. Jadi kan mudah. Dengan demikian kita juga bisa ngirit listrik karena aeratornya hanya dipakai untuk sekali penetasan, tidak sedikit-sedikit tapi tiap hari, tapi bisa menetaskan sekali untuk 2 atau 3 hari. Saya belum pernah mencoba untuk seberapa lama Artemia ini bisa bertahan di dalam lemari es, karena biasanya 3 hari gitu ya sudah habis. Tapi prediksi saya kalau disimpan di dalam lemari es 1 minggu atau bahkan lebih pun tidak masalah selama suhunya tetap dingin terus, tidak pernah dikeluarkan dari lemari es, itu pasti dia akan tetap
hidup walaupun dalam keadaan tertidur. Itu ya teman-teman. Nah, sekarang kita beralih ke giveaway teman-teman. Jadi untuk giveaway kali ini syaratnya mudah tapi wajib ya teman-teman. Jadi yang pertama, kalian harus subscribe channel Yusuf Gapi ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalian harus follow Instagram kami, yaitu Yusuf_Gapi. Dan yang ketiga, kalian nanti harus menjawab pertanyaan yang ada di Instagram Yusuf_Gapi. Mudah kan ya? Jadi mudah tapi wajib, harus dilaksanakan semua. Nah, nanti hadiahnya adalah ikan sultan teman-teman yang ada di farm Yusuf Gapi. Yaitu apa teman-teman kira-kira? Tahu kan? Yang ada di sini yaitu adalah Gapi albino snack skin koi. Senang kan ikan jenis itu? Nah, nanti akan ada 5 pemenang yang masing-masing akan mendapatkan sepasang Gapi albino snack skin koi plus 1 botol pelet NRD ya. Jadi silahkan kalian mengikuti giveaway ini dengan cara tadi, pertama subscribe channel Yusuf Gapi, 2 follow Instagram Yusuf_Gapi, dan ketiga jawab pertanyaan di Instagram tersebut. Dan ya, silahkan berlomba untuk menjawab pertanyaan itu untuk mendapatkan hadiah yang berupa sepasang albino snack skin koi dan 1 botol pelet NRD yang akan dibagikan kepada 5 pemenang ya, 5 pemenang. Silahkan teman-teman semuanya ikut sayembara ini. Oke teman-teman, saya kira sudah jelas ya tentang giveaway. Oke, jadi untuk giveaway ini setelah diupload akan ditutup setelah 7 hari. Jadi setelah giveaway ini upload di dalam IG, nanti 7 hari akan ditutup dan diumumkan pemenangnya. Gitu ya teman-teman. Silahkan semuanya mengikuti sayembara ini. Semoga berhasil ya teman-teman. Salam, ciao.